Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Revina Nurmalasari dengan NIM 11122000141. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang agrowisata untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Manajemen Pengembangan Wilayah Desa. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi pengembangan agrowisata petik apel di Kota Batu. Kota Batu merupakan kota wisata yang masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur. Ada beberapa jenis daya tarik wisata di Kota Batu, baik jenis wisata alam, minat khusus, buatan maupun budaya. Sebagai sebuah kota yang berada di dataran tinggi, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dan buah apel menjadi produk pertanian unggulan. Kota Batu memiliki 3 variabel apel unggulan, yaitu apel Rom Beauty, apel Mana Lagi, dan apel Ana. Hal tersebut yang membuat Kota Batu memiliki julukan lain, yaitu sebagai Kota Apel. Agrowisata apel KTMA atau Kelompok Tani Makmur Abadi merupakan agrowisata yang dikelola oleh kelompok tani kelas lanjut bernama Makmur Abadi sejak tahun 2004 di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji. Agrowisata petik apel KTMA menyajikan dan memberikan penawaran kepada pengunjung untuk memetik serta menikmati secara langsung buah apel dari pohonnya. Wisatawan yang berkunjung di agrowisata petik apel KTMA dalam kurun waktu 2016 hingga tahun 2021 mengalami penurunan, yaitu tahun 2018 sempat mengalami kenaikan jumlah pengunjung. Selanjutnya ada dampak keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan agrowisata petik apel. Yang pertama ada dampak sosial. Dampak sosial keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan petik apel yaitu ada 1. Penambahan lapangan pekerjaan, 2. Memberikan pengetahuan mengenai usaha di bidang pariwisata, yang ketiga ada masyarakat desa akan mendapat pelatihan mengenai pengembangan potensi desa dalam rangka mewujudkan masyarakat berdaya dan sejahtera. Dan yang keempat ada agrowisata dapat meningkatkan kerukunan dalam bermasyarakat seperti dalam kegiatan gotong royong, menjaga kebersihan setelah adanya kegiatan agrowisata. Dan yang terakhir ada keberadaan agrowisata mampu membuat generasi muda menjadi lebih tertarik dengan sektor pertanian. Yang kedua ada dampak ekonomi. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan agrowisata juga menghasilkan dampak ekonomi baik berupa dampak positif. Berdasarkan segi ekonomi dari keterlibatan masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Adanya peningkatan pendapatan. Masyarakat non-petani juga turut merasakan dampak positif dari kegiatan agrowisata dengan ramainya wisatawan yang berkunjung. Maka akan membuka peluang usaha untuk masyarakat non-petani. Misalnya dengan membuka usaha pembangunan villa atau homestay, kemudian membuat sebuah rumah makan, menjual berbagai olahan khas Kota Batu, dan yang lainnya. Yang kedua ada perluasan lapangan pekerjaan. Agrowisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, yang sebelumnya masyarakat hanya memiliki satu pekerjaan sebagai petani, peternak, atau tidak memiliki pekerjaan seperti ibu rumah tangga. Sekarang masyarakat juga dapat mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi tour guide, pembuat oleh-oleh, dan pembuat kerajinan. Selanjutnya ada strategi pengembangan wisata agro kebun apel dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi pengembangan wisata agro kebun apel di Kota Batu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa cara. Yang pertama ada pengembangan berbasis kemasyarakatan. Pengembangan berbasis kemasyarakatan yaitu pelaku yang berperan di dalam menentukan wilayah masing-masing sesuai dengan karakteristik pengembangan menurut kriteria pengembangan pariwisata. Yang kedua ada keterlibatan masyarakat setempat. Masyarakat setempat dalam penyelenggaraan strategi pengembangan wisata agro kebun apel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tulungrejo ini cukup memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangan wisata agro kebun apel. Dan yang ketiga ada keterlibatan pihak swasta di dalam pengembangan wisata agro kebun apel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tulungrejo. Tentunya perlu prawisata atau pelaku usaha di kawasan lokasi wisata tersebut. Dan yang terakhir ada keterlibatan pemerintahan Kota Batu. Peran pemerintah sendiri yaitu sebagai penyelenggara pariwisata yang harus terlibat penuh dalam pengambilan kebijakan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan suatu kegiatan di suatu daerah. Pemerintah membuat suatu kebijakan yang harus mampu menjalankan kebijakan tersebut dengan melibatkan masyarakat sebagai komponen utama dalam suatu pembangunan. Dapat disimpulkan bahwa banyaknya kendala yang disebutkan pada pembahasan di atas dalam pengembangan wisata agro perlu didukung oleh pemerintah daerah dan dinas pariwisata yang tentu saja berkaitan dengan pengembangan wisata tersebut. Dan aparatur harus bisa melihat situasi dan kondisi di Desa Tulungrejo. Mereka juga harus melihat apa yang harus diperbaiki di desa, karena di Desa
Tulungrejo bisa dibilang memberi sumbangan pendapatan daerah yang cukup bagi Kota Batu. Dalam pengembangan wisata agro kebun apel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tulungrejo, dibutuhkan adanya keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan juga pihak swasta. Stakeholder seperti pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta memiliki peran yang sangat penting sehingga saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Sehingga keterlibatan ketiga stakeholder sangat diperlukan dalam pengembangan wisata agro kebun apel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tulungrejo. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.